si yang saat ini masuk ke sistem bilangan. Mengapa ada sistem bilangan? Ini dikarenakan komputer melakukan operasi menggunakan sistem bilangan biner. Kemudian kode program dan data yang disimpan dan dimanipulasi itu tentu menggunakan bilangan-bilangan, dan yang digunakan adalah bilangan sistem biner. Perhitungan-perhitungan juga dilakukan dengan menggunakan aritmatika biner. Sedangkan sistem bilangan ini mewakili sebuah cara yang digunakan untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Umumnya bilangan yang dikenali manusia adalah bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang umum digunakan oleh manusia sebanyak 10 digit dimulai dari 0 sampai 9. Sedangkan dalam komputer itu bilangan diwakili oleh dua keadaan, yaitu keadaan on atau keadaan off. On jika ada arus dan off jika tidak ada arus, yang sering dikenal dengan sistem bilangan biner dengan notasi 0 dan 1. Untuk membentuk data, jadi dalam sebuah data itu dibentuk oleh komponen-komponen atau unit-unit terkecil. Yang pertama adalah bit, di mana bit ini adalah satuan terkecil dalam merepresentasikan data. Di dalam bit itu ada dinilai seperti contoh nilai digit dari 0, 1, 0, 1, 1, 0, dan kombinasi lainnya. Untuk nilai digit 0 itu jumlah bitnya adalah 1 bit. Untuk nilai digit 1 juga jumlah bitnya adalah 1 bit. Sedangkan untuk kombinasi 0, 1, 1, 0 misalnya seperti itu, jumlah bitnya adalah 4 bit. Sedangkan untuk kombinasi nilai digit yang lainnya, dalam contoh yang ini 011, 01011, ini ada sebanyak 8 bit. Ini ada 5 notasi 1 dan 3 notasi 0, maka jumlahnya 8 bit. Nah, satu karakter, karena data itu juga meliputi beberapa kumpulan karakter-karakter, maka satu karakter itu dibentuk atau memerlukan sebanyak 8 bit untuk membentuk satu buah karakter. Ukuran pembentuk data berikutnya adalah byte, yaitu satuan yang digunakan untuk menentukan kapasitas dalam penyimpanan data, di mana satu karakter tadi sama dengan 1 byte dan sama dengan 8 bit, atau tadi sudah disebutkan satu karakter dapat dibentuk oleh 8 bit dan satu karakter itu sama dengan 1 byte. 1 bit ini bisa bernilai 0 atau 1 karena hanya 1 digit. Nah, pemunculan karakter atau pembentukan karakter itu menggunakan sebanyak 8 bit biner tadi, yang dari angka 0 dan angka 1. Misalnya untuk karakter huruf A itu dibentuk oleh karakter 01000001 itu dengan bit pattern atau pola sedemikian, sehingga kalau dikonversi dalam byte maka dia menjadi 65 dan seterusnya seperti itu untuk karakter-karakter yang lain yang mungkin kita kenal pada byte number ini yang ada pada kode ASCII yang kita kenal sekarang. Nah, sedangkan untuk matrik ukuran daya tampung ini juga sangat mudah untuk mengenalinya, karena 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Sedangkan 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte, 1 gigabyte sama dengan 1024 byte, dan 1 terabyte itu sama dengan 1024 gigabyte. Jadi
kira-kira seperti itu hierarkinya. Nah, untuk itu jika kapasitas sebuah media penyimpan diketahui sebesar 10 GB, maka memiliki kemampuan untuk menyimpan datanya sebanyak 10 kali 1024 kali 1024 kali 1024 karakter. Seperti itu. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya sesuai seperti kalian biasa. Selain bilangan desimal dan bilangan biner, yang sebelumnya ini dikenal jenis-jenis sistem bilangan lain, yaitu jenis sistem bilangan BCD atau binary kode desimal. Ini merupakan kode binary yang digunakan untuk mewakili nilai digit desimal saja atau nilai angka 0 sampai angka 9. BCD ini menggunakan kombinasi 4 digit yang digunakan pada komputer generasi pertama. Jumlah karakter yang bisa disediakan atau yang dihasilkan dari sistem bilangan BCD ini sebanyak 16 karakter atau sebanyak 2 pangkat 4 karena tadi menggunakan kombinasi 4 digit dan bilangannya bilangan biner 0 dan 1. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 karakter, hanya itu. Sedangkan sistem bilangan yang lain setelah BCD ini ada dikenal sistem bilangan SBCDIC atau standar binary kode desimal interchange code. Nah, dalam sistem bilangan ini kode 6 bitnya digunakan untuk mendapatkan 64 karakter. Dalam SBCDIC ini dikelompokkan menjadi 2 zona yang disebut dengan zona alphabet position, yaitu 2 bit pertama dari bilangan atau 6 bit yang untuk membentuk karakter tadi. Yang kedua dinamakan zona numerik bit, yaitu 4 bit berikutnya, karena tadi 6 bit, yang 2 bit pertama untuk alphabet position dan yang 4 bit berikutnya atau sisanya itu untuk numerik bit. Pada sistem bilangan SBCDIC ini dapat menghasilkan jumlah karakter lebih banyak ketimbang sistem bilangan sebelumnya, yaitu bisa membentuk karakter sebanyak 64 karakter atau sebanyak 2 pangkat 6. Kenapa 2 pangkat 6? Tadi karena yang digunakan untuk membentuk data sebanyak 6 bit, sedangkan 2-nya itu adalah bilangan biner yang terdiri dari notasi 0 dan 1 tadi. Sistem bilangan berikutnya yaitu EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal for Information Interchange. Dia menggunakan kombinasi 8 bit, kalau sebelumnya tadi 4 bit, 6 bit, dan ini menggunakan kombinasi 8 bit untuk membentuk sebuah data. Ada istilah zona bit high order bit, ini adalah 4 bit pertama dari kombinasi 8 bit yang digunakan, dan yang sisanya atau 4 kedua ini disebut dengan numerik bit low order bit. Nah, kode 8 bit ini atau kombinasi 8 bit untuk membentuk data ini akan menghasilkan sebanyak 256 karakter. Ini sesuai dengan formula atau rumus yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 2 pangkat jumlah bitnya, yaitu 2 pangkat 8, per 2 pangkat 8 kita hitung ya 256 karakter. Perkembangan selanjutnya sistem bilangan ini menggunakan ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, dan ini yang digunakan sampai saat ini. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kode standar biner supaya terstandarisasi semuanya, supaya tidak ada perbedaan antara platform yang satu dengan platform yang lain. Nah, pada kode ASCII ini juga menggunakan 8 bit untuk merepresentasikan data
di mana 7 bitnya adalah bit data dan sisanya yang 1 bit lainnya ini digunakan sebagai bit parity atau bit penyeimbang. Nah, bit parity-nya ini adalah bit yang ke-8 dari 8 bit yang digunakan. Untuk itu jumlah kode ASCII juga ditemukan ada sebanyak 256 karakter. Yang pertama kode ASCII dari 0 sampai 127 ini digunakan untuk membentuk data teks, dan selanjutnya kode ASCII 128 sampai 255 ini untuk membentuk data grafik atau data gambar. Sedangkan di keyboard atau di komputer ini ada kode-kode yang terlihat dan ada kode-kode yang tidak terlihat. Jadi untuk kode yang terlihat simbolnya, misalnya abjad itu dari huruf A sampai Z, atau angka numerik dari 0 sampai 9, dan karakter-karakter khusus yang masih terlihat seperti tanda tanda seru, tanda pagar, dan sebagainya. Sedangkan untuk kode yang tidak ada di keyboard, tetapi masih bisa ditampilkan, ini biasanya digunakan untuk kode grafik atau untuk membentuk sebuah gambar. Biasanya di keyboard tidak ada karakter-karakter tersebut, namun dia bisa dimunculkan atau bisa ditampilkan hasilnya di input atau output device-nya atau di layar atau dicetak di print. Sedangkan kode yang tidak terlihat simbolnya ini juga ada, tetapi mungkin kita jarang memperhatikan karena kode-kode itu memang tidak terlihat. Misalnya untuk kode line fit yaitu kode 10 10 di sini bukan bilangan binarnya ya. Line fit ini untuk menggeser atau menggunting kertas pada printer sebanyak 1 garis. Kemudian selain kode 10 ada kode 13 untuk period return atau tombol enter. Kemudian angka 8 atau kode 8 itu untuk SIM atau untuk tombol tabulasi atau tanda tabulasi, dan 32 itu untuk spasi atau karakter kosong. Nah, dari banyaknya sistem bilangan itu yang digunakan adalah yang saat ini digunakan adalah yang menggunakan ASCII, kode ASCII. Dan untuk untuk berkomunikasi antara mesin atau antara komputer dengan manusianya, ini perlu adanya konversi antara bilangan-bilangan biner itu tadi ke bilangan-bilangan desimal atau ke bilangan-bilangan yang lain yang dikenali oleh manusia. Dalam konversi bilangan, ini kita tentu harus tahu dulu jenis bilangan-bilangan yang dikenal atau jenis bilangan-bilangan yang ada. Yang pertama tadi adalah bilangan biner, hanya ada 2 digit data, hanya ada 2 simbol angka 0 dan angka 1, biasanya disebut dengan bilangan basis data bilangan berbasis 2. Yang selanjutnya adalah bilangan oktal. Bilangan oktal ini sering disebut dengan bilangan basis 8. Angkanya memiliki diwakili oleh angka 0 sampai angka 7. Dan 01 sampai 8 ya, tapi 0 sampai 7. Seperti pada bilangan biner atau basis 2, mulai 0 sampai 1, bukan 1 sampai 2. Selanjutnya adalah jenis bilangan desimal. Ini jenis bilangan yang kita kenali selama ini, yaitu bilangan yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Maka biasanya disebut juga dengan bilangan basis 10 atau bilangan dasar 10. Yang terakhir adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal ini sering disebut dengan bilangan basis 16, dimulai dengan angka 0 sampai 9, dilanjutkan dengan A, B, C, D sampai F. Itu untuk jenis-jenis bilangan yang kita kenal selama ini. Untuk mengkonversi, tentunya konversi bilangan dari jenis bilangan
bilangan satu dengan jenis bilangan yang lain. Misalnya konversi bilangan desimal ke bilangan yang lain. Jadi bilangan basis dasar 10 dikonversi ke bilangan basis dasar yang lain. Mungkin basis 2, basis 8, dan yang lain. Misalnya untuk konversi bilangan desimal ke biner. Ini dilakukan dengan cara membagi habis bilangan desimal dengan 2 dan menyimpan sisanya sebagai hasil yang nantinya digunakan untuk hasil konversinya. Untuk desimal ke oktal, konversinya dilakukan dengan cara membagi habis bilangan desimal dengan bilangan 8 atau dengan angka 8 dan menyimpan sisanya sebagai hasil, sama seperti konsep konversi desimal ke biner. Selanjutnya konversi desimal ke heksadesimal ini juga sama, dilakukan dengan cara membagi habis bilangan desimal dengan bilangan 16 dan menyimpan sisanya sebagai hasil. Jadi untuk konversinya selalu membagi habis bilangan desimal yang diketahui dengan bilangan basisnya yang ingin dituju dalam konversi itu. Selanjutnya untuk desimal ke biner, ini misalnya ada contoh 60 atau 60 basis 10. Biasanya kita sebut 60 karena bilangan desimal. Ini akan dikonversi ke bilangan basis 2. Kita lakukan dengan cara seperti ini tadi. Karena tadi membagi habis bilangan desimal itu ke dengan 2 karena ke bilangan biner yang kita inginkan. Jadi 60 di sini dibagi 2 sama dengan 30, sisanya 0. Karena 60 bagi 2 ya 30, sisanya 0, nggak ada sisa. Nah, 0 inilah nanti yang kita gunakan sebagai bilangan hasil konversi binernya itu. Nah, 30 yang hasil dari pembagian tadi, kita bagi lagi 2 sampai habis, karena tadi konsepnya membagi habis bilangan desimal dengan bilangan yang kita tuju, yaitu dalam bentuk bilangan basis 2. Bagi 2 terus 30 bagi 2 sama dengan 15, sisanya juga 0. Selanjutnya 15 dibagi 2 kembali, sisa hasilnya 7, sisanya 1. Kenapa sisa 1? Karena 7 dikali 2 itu hanya 14, sedangkan yang dibagi adalah 15, maka hasilnya 7, masih sisa 1. 7 dibagi 2, ini juga sama, sisanya 3, hasilnya 3, sisanya 1. Berikutnya 3 dibagi 2, ini hasilnya 1, sisanya juga 1. Dan 1 tidak perlu dibagi 2 lagi karena sudah habis, tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, dengan cara membagi seperti itu, maka sisa-sisa inilah yang kita ambil, kita gunakan sebagai hasil dari konversi desimal ke biner itu, yaitu diurutkan dari hasil terakhir sampai ke hasil pertama tadi. Dalam hal ini contohnya ketemu 1 yang di bawah ini tadi terakhir, kemudian sisa yang berikutnya 1, 1, dan 0. Jadi ada berapa digit ini? Ada 6 digit, 4 digit angka 1, 2 digit angka 0. Seperti itu hasilnya kita tulis seperti ini: 11, 11, 00. Basis 2 jangan lupa, jangan ketinggalan. Penulisan basis 2-nya ditulis berbentuk subskrip atau di bawah garis normal dengan angka yang menunjukkan basis bilangan itu, ya. Dan ini adalah 2. Nah, 2-nya kita tuliskan di sini dengan diapitkan. Selanjutnya untuk desimal ke oktal, untuk konversinya tetap seperti konversi desimal ke biner, dibagi bilangan desimal yang kita konversi dibagi habis dengan bilangan oktal. Misalnya contohnya 100 bilangan desimal akan dikonversi jadi berapa bilangan basis 8 atau bilangan oktal. Ini juga sama seperti caranya dibagi habis, 100 dibagi 8
12 hasilnya, sisa 4. Kemudian 12 kita bagi 8 lagi, sisanya hasilnya 1, sisanya 4. Dan 1 tentunya nggak bisa dibagi 8 lagi, maka hasil akhirnya konversi desimal ke oktal itu menghasilkan nilai 144. Kita tuliskan 144. Jangan lupa basis 8-nya dituliskan agak ke bawah dari garis normal 144. Selanjutnya untuk desimal ke heksadesimal, jadi konversi bilangan desimal ke jenis bilangan heksadesimal atau konversi bilangan di basis 10 ke bilangan di basis 16. Dalam contoh misalnya ada 315 bilangan basis 10 akan dikonversikan ke bilangan basis 16. Caranya sama seperti tadi juga, dibagi habis terus dengan bilangan yang dituju yaitu heksadesimal atau berbasis 16, maka 16 kita gunakan sebagai pembantu. Nah, dalam contoh ini 315 dibagi 16 hasilnya adalah 19, sisanya 11. Nah, untuk 11 karena nggak dikenali angka 11 di bilangan, di sistem bilangan yang dikenali angka 0 sampai 9, 10 pun tidak dikenali, maka 11 di sini disimbolkan dengan huruf B. Sedangkan untuk yang 10 itu huruf A. Hasil pembagian 315 dengan 16 tadi yaitu 19. Kita bagi kembali dengan 16. Jadi 19 kita bagi 16, hasilnya 1. Masih sisa 3. Sedangkan hasil 1 tidak bisa dibagi 16 lagi, maka kita ambil sebagai hasil akhir. Jadi 315 bilangan desimal ini dikonversi ke bilangan basis 16 menjadi 13B. Tidak boleh disebut 13B ya, karena menunjukkan jenis bilangannya ya. Jenis bilangannya jadi 13B. Nah, ini kan untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, kalau ada contoh seperti ini, tentu nanti kita harusnya bisa mencari nilainya masing-masing. 15 bilangan basis 10. Kalau dikonversi ke basis 2 hasilnya berapa? Tentunya kita tadi sudah ingat bahwa konversinya adalah dengan cara membagi habis angka 15 atau bilangan yang akan dikonversi tadi dengan 2. Karena bilangan yang dituju atau diinginkan adalah bilangan basis 2. Jadi kalau nanti 15 bagi 2 hasilnya 7 sisa 1, 7-nya dibagi 2 lagi, 3 sisa 1 dan seterusnya sampai habis. Nah, ini mestinya bisa kita lakukan sendiri. Silahkan sambil coba untuk konversi bilangan basis 10 ke basis 2, basis 8, dan basis 16 tersebut. Silahkan nanti dicoba masing-masing dan bisa dipahami untuk pembahasan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk konversi bilangan kebalikannya. Kalau tadi desimal ke bilangan basis dasar yang lain, sekarang bilangan biner ke desimal kebalikannya. Kalau tadi sebelumnya yang pertama tadi bilangan desimal ke bilangan biner, sekarang bilangan biner ke desimal, jadi kebalikan. Nah, untuk melakukan konversi ini bisa kita lakukan dengan cara mengalihkan digit biner dengan 2 pangkat n min 1, di mana n ini adalah posisi bit dan menjumlahkan hasil. Ingat, posisi bit di sini posisi notasi angka 1010 yang biner tadi di awal kita jelaskan sebelumnya. Jadi posisinya di posisi keberapa. Seperti itu. Kemudian hasilnya kita jumlahkan. Misalnya ini 110011 biner dikonversi menjadi berapa bilangan
desimal. Kita lakukan caranya dengan langkah seperti ini. Kita tuliskan dulu nilai biner yang akan kita konversi, yaitu 110011 tadi. Kita hitung, kita kerjakan mulai dari sebelah kanan ya, posisi kanan. Jadi posisi yang paling kanan itu adalah posisi ke 0. Maka angka 1 yang paling kanan itu kita kalikan dengan 2 dipangkat 2 min 1. Karena N di sini posisi bitnya tadi, sedangkan ini posisi bitnya adalah posisi bit yang pertama. Oh, tadi saya menyebutkan posisi ke 0 ya, salah ya, ini posisi ke 1. Menghitungnya dari sebelah kanan ya, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu seterusnya. Nah, karena ini posisinya posisi ke 1, maka kalau kita lihat formula atau rumusnya tadi 2 pangkat N-1, maka ini harusnya 1 kita kali, kan di sini tadi mengalihkan biner, mengalihkan digit binernya yaitu angka 1 ini tadi, dikalikan dengan 2 pangkat N-1, 1 kali 2, N-nya tadi posisinya adalah posisi pertama atau 1, dikurangi 1 maka 0. Maka 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya, bukan 0. Kenapa? Karena di matematika sudah ditentukan nilai-nilai konstan, yaitu 2 pangkat 0 atau berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Maka 2 pangkat 0 di sini hasilnya juga 1. 1 dikali 1 ya tentunya. Berikutnya untuk posisi kedua, angka 1 yang di posisi kedua, kita bergeser dari kanan ke kiri. 1 dikali 2 pangkat 1. Kenapa pangkat 1 ini tadi? Karena 1 ini ada di posisi kedua. Sesuai rumusnya ini, posisi kedua dikurangi 1, ya 2 kurang 1 berarti 1. Maka 2-nya pangkat 1. Hasilnya jadi 2, karena 1 kali 2 pangkat 1. Selanjutnya, kita kalikan digit biner 0, yaitu pada posisi ketiga. 0 dikali 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya seperti tadi dan seterusnya. Dan hasilnya pun 0, karena berapapun bilangan yang kita hitung, kalau dihitung atau dikalikan atau dioperasikan menggunakan perkalian dengan 0, pasti hasilnya selalu 0. Yang berikutnya juga seperti itu untuk digit biner 0 yang berikutnya. Digit biner selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 4, tentu hasilnya 16, karena 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 tadi posisinya adalah angka 1 ini, dalam digit biner posisinya adalah kelima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 1, maka 4. Angkatnya pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 bukan 8 ya, tapi 16. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu. Saya kira enggak masalah ya itu perhitungan biasa. Nah, digit biner terakhir juga sama, kita kalikan lagi dengan 2 pangkat N-1 tadi. Hasilnya 32. Nah, yang selanjutnya atau terakhir, hasil dari perkalian-perkalian dengan 2 pangkat N-1 tadi, kita jumlahkan. Yang pertama tadi ketemu 1, kemudian 2, 0, 0, 16, 32. Maka hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 51. Artinya, konversi bilangan biner 110011 itu kalau dikonversi ke bilangan basis 10 itu adalah 51. Nah, ini kalau kita turunkan seperti itu tadi untuk cara menghitungnya. Jadi posisinya kita turunkan begitu, dikalikan 2 pangkat N-1, hasilnya berapa baru kita jumlahkan. Gimana? Bisa dipahami ya? Silahkan nanti sambil dicoba sendiri. Kalau nanti ada permasalahan bisa disampaikan, bisa lewat email, bisa juga lewat grup WA yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya untuk konversi bilangan biner ke oktal,
ini mengelompokkan bilangan biner 3 bit dari posisi paling kanan. Jadi dikelompokkan. Misalnya seperti ini. Ada bilangan biner dengan digit 11110011 dikonversi menjadi bilangan oktal, maka nilai itu bilangan biner itu kita kelompokkan 3 dimulai dari kanan. Berarti ini 101 dulu, kemudian 100. Kalau ini saya salah tulis ya, ini mestinya 100. Ini 33, ini 101, 100 di sini. Itu ya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya 101 itu nilainya adalah 5. 100 nilainya 4. Ini tadi 100 ya, harusnya bukan 110. Kemudian yang 111 nilainya adalah 7. Dari mana dapatnya 7, 4, dan 5 itu? Tidak lain dari konversi bilangan biner ke desimal tadi. Ini tadi 101, 1 kita kalikan 2 pangkat 0, hasilnya 1. 0 kita kali 2 pangkat 1, hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 2, hasilnya berapa? 4 ya. Karena 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Oh, di sini 5. Karena ini tadi ditambah, hasilnya ditambah ya. 1 kali 2 pangkat 0 berarti kan 1. Seperti itu. Jadi hasilnya 745 basis 8. Selanjutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal. Hampir sama seperti konversi bilangan biner ke oktal tadi. Di sini kita lakukan dengan cara mengelompokkan bilangan biner menjadi 4 bit juga dari posisi paling kanan. Contohnya misalnya ini yang tadi 100111111 ini kita kelompokkan atau kita bagi 2 kelompok seperti ini. Dan nilai 1111 kalau kita konversikan tadi hasilnya adalah menjadi F. Karena nggak ada dalam basis 16-nya kan sampai F. Mulai 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Dan yang ini 9, maka konversinya jadi 9F. Gitu. Oke. Yang selanjutnya bilangan oktal ke biner. Sekarang kalau tadi sudah ada biner ke oktal, ini oktal ke biner. Selanjutnya dilakukan dengan cara mengubah setiap digit oktal menjadi 3 digit biner, juga mulai dari kanan. Misalnya seperti ini, 57 basis 8 ya, jangan lupa nulis basisnya, karena kalau nggak ditulis basisnya, ini dianggap dengan basis 10 atau bilangan desimal. Jadi mengubah setiap digit, ini ada 2 digit, 5 dan 7, mengubah digit oktal menjadi 3 digit biner. Itu mulai dari kanan berarti 7 dulu. 7 ini nilainya adalah 111 kalau diubah ke biner ya. Bagaimana cara mengubahnya tadi sudah disebutkan sebelum. Dan yang 5 ini 101. Maka hasilnya 101 111. Nah, terus ini tadi kita kerjakan lebih dulu. Ini kita kerjakan belakangan, tapi penulisannya untuk hasil yang kita kerjakan lebih dulu diletakkan sebelah kanan. Oke, lanjut lagi untuk konversi berikutnya oktal ke desimal. Untuk konversi ini kita akan mengerjakan dengan cara mengalihkan setiap digit oktal. Setiap digit oktal kita kalikan dengan 8 pangkat n-1. Jadi hampir sama bilangan biner ke desimal tadi ya. Hanya saja bilangan biner ke desimal tadi di
kalikan dengan bilangan binernya, yaitu 2 pangkat n-1 juga. Dimana di sini n-nya ini juga sama, menentukan posisi digitnya. Setelah itu kita lakukan, hasilnya baru kita jumlahkan untuk menentukan nilai desimal. Contohnya seperti ini. Nah, tidak dibuat seperti tadi pakai panah-panah gitu ya. Kalau pakai panah-panah juga sama. Ini yang 0, di sini 0, 0 kali 8 pangkat 0, 5 kali 8 pangkat 1, 2 kali 8 pangkat 2. Nah, 0, 1, 2 perpangkatannya itu adalah posisi digit dikurangi 1. Dihitung dari kanan, bukan posisi digit. Maka hasilnya 0 kali 8 pangkat 0, tetap 0, 5 kali 8 pangkat 1, hasilnya 40, 2 kali 8 pangkat 2, hasilnya 128. 128 ini 8 pangkat 2 kita hitung lebih dulu, 8 kali 8, berapa? 64. 8 kali 8, 64. Nah, kemudian 64 kali 2, hasilnya ya 120. Gitu. Jadi, kalau kita jumlahkan, maka hasilnya ada 168. Artinya, bilangan 250 basis 8 atau basis oktal, 250 oktal, dikonversi ke bilangan desimal itu menjadi 168. Selanjutnya, bilangan oktal ke heksadesimal, ini konversinya seperti apa? Ini ternyata juga membagi habis bilangan oktal dengan 16 dan menyimpan sisanya sebagai hasil, seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya untuk bilangan desimal ke oktal atau ke biner. Contohnya di sini 482 basis 8 akan kita hitung dengan cara seperti itu, maka 482 dibagi 16, hasilnya 30, masih sisa 2. 30 kita bagi lagi dengan 16, hasilnya 1, sisanya 14. 14 di sini untuk heksadesimal diwakili dengan simbol huruf E. Jika sudah, maka 1 nggak bisa dibagi 30 lagi, maka hasilnya hasil konversi 482 oktal ke heksadesimal adalah 1E2. Kita ambil sisanya itu. Selanjutnya heksadesimal ke biner. Ini kembali kita mengubah setiap digit heksadesimal menjadi 4 digit biner. Kemudian heksadesimal, ini kurang pas nulis. Heksadesimal ke desimal, ini kita lakukan dengan mengalihkan setiap digit heksadesimal dengan 16 pangkat n-1. Seperti konversi ke desimal lainnya juga, dan menjumlahkan hasilnya. Dengan heksadesimal ke oktal, ini kita lakukan dengan cara membagi habis lagi bilangan desimal dengan angka 8 dan menyimpan sisanya sebagai hasil. Sama seperti itu. Jadi konversinya kalau nanti dilakukan bisa dicoba sendiri dengan cara yang sama. Oke, oleh karena itu ini bisa Anda kerjakan sekarang boleh, Anda kerjakan nanti di rumah boleh, atau Anda kerjakan berkelompok dengan teman-teman boleh. Anda konversikan dengan cara-cara yang sudah ada tadi, tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Karena kalau dengan kalkulator kita nggak mengetahui cara mendapatkan. Oke, demikian bisa Anda lakukan nanti, dan hasilnya bagaimana? Hasilnya Anda kirimkan ke saya melalui email saya yang biasa, industong@yahoo.com. Oke, silakan melalui email itu juga boleh Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan, atau Anda sampaikan melalui komentar yang bisa Anda masukkan di blog saya, atau bisa melalui WA group yang sudah kita buat ke WA supaya bisa diketahui juga oleh teman-teman.
demikian untuk bahasan kita tentang konversi nilai atau jenis bilangan di kesempatan kali ini. Dan selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi, selamat sore, tergantung Anda menyaksikan atau menampilkan slide ini kapan saja. Oke, terima kasih.